Bukan sesuatu yang baru jika dirinya jelas pantas mendapat predikat gitaris legendaris di Indonesia. Dalam video kali ini, kami mengangkat sekilas kisah awal mula perjalanan bermusik EET hingga skill-skill sengit sang gitaris melalui kapasitas sound cadasnya yang lolos uji mutu tersebut. Semua pasti tahu, gitaris berkelas yang pernah turun tangan dalam penggarapan album God Bless yang diberi judul Raksasa tersebut mulai tertarik dengan gitar sejak duduk di bangku sekolah dasar di kota tinggalnya Samarinda. Berawal dari menyaksikan aksi panggung Yok dan Yon Kuswoyo bersama Kus Plus di TVRI, membuat EET Syarani terinspirasi untuk mewujudkan bakat musiknya melalui gitar. Ketertarikan dan keinginan EET belajar gitar kian menemukan titik temu ketika bertemu dan belajar dengan anak seorang tukang parkir di sekolahnya. Pada kisah lainnya, sehubungan dengan jabatan sang ayah sebagai Gubernur Kalimantan Timur pada 1967 hingga 1977, maka dalam beberapa agenda perjalanan dinas ke ibu kota, tak jarang sang ayah mengajak EET mengunjungi abangnya yang sedang menyelesaikan studi di kota Jakarta kala itu. Dalam kunjungan itu, EET semakin tertarik pada gitar ketika menyaksikan abangnya memainkan musik dengan menggunakan gitar akustik. Sejak saat itu, keseharian EET diisi dengan belajar bermain gitar. Dalam masa belajar, EET memainkan semua jenis lagu menggunakan gitar akustik, dari lagu daerah, pop, musik rock. Semua dijajal EET sebagai materi dalam proses belajar bergitar. Di sela tahap-tahap belajar yang kian kemari semakin rumit, spirit belajar EET semakin terbentuk ketika sang ayah memberikan gitar listrik baru pada EET. Pada titik ini, keseriusan EET pada musik tak tergoyahkan lagi. Menginjak usia 15 tahun, EET pindah ke Jakarta. Di ibu kota, bakat bergitar EET semakin tersalurkan ketika bertemu dengan insan-insan yang memiliki selera yang sama. Di kota tersebut, EET mendapat kesempatan mengikuti festival musik dan memperoleh predikat juara 1 gitaris terbaik tingkat SMA. Prestasi gemilang EET dalam bergitar mempertemukannya dengan beberapa musisi Indonesia seperti Faris RM, Eki Sukarno, dan God Bless. Melalui berbagai pengalaman dan proses yang dilaluinya, kini skill gitar EET semakin diperhitungkan oleh rekan-rekan musisinya. Lewat penggarapan album Karisma yang diprakarsai oleh Eki Sukarno dengan menggandeng vokalis-vokalis ternama Indonesia seperti Deddy Dukun, Ahmad Albar, Ika Fauzi, dan Iki Lamo, maka EET mendapat kepercayaan dari sang penggagas untuk berkontribusi pada isian gitar dalam satu album yang diisi oleh penyanyi-penyanyi ternama Indonesia tersebut. Aktif di dunia rekaman mengantar EET pada pengalaman bermusik yang semakin matang. Berkat skill yang dimiliki, menggiring EET mendapat perhatian khusus dari band besar God Bless. Permainan gitar EET pada album Karisma 1 dan 2 ternyata memberi energi baik di kuping Yogi Suryo Prayogo selaku keyboardis God Bless saat itu. Disinilah gerbang karir EET Syarani pada kancah musik rock Indonesia semakin terbuka lebar. Atas kesepakatan dari personil God Bless lainnya, EET Syarani resmi menggantikan posisi Yan Antono yang hengkang sementara waktu dari band God Bless kala itu. Terpilihnya EET sebagai gitaris yang menggantikan posisi Yan Antono pada band God Bless menunjukkan sebuah pembuktian bahwa kualitas jemari EET pada gitar benar-benar tidak diragukan lagi. Berbekal eksplorasi sound dan teknik speed gitar EET yang heavy dan memukau, menggiring album raksasa God Bless pada warna cadas yang tetap segar
dalam kapasitas bobot bermusik Doni Fata dan kawan-kawan lainnya yang tergabung dalam God Bless. Walau telah menorehkan stempel cadas yang ganas, namun andil gitar Eet tidak bertahan lama pada band God Bless. Kualitas musikalitas Eet justru dituangkan pada grup band Edane bentukan Eet dengan merekrut Fajar Satritama pada posisi drum, Iwan Saverius pada posisi bass, dan Eki Lamo pada posisi vokal. Maka rilislah Ikuti sebagai track unggulan sekaligus ajakan bagi pecinta musik rock Indonesia untuk mencerna lebih jauh suguhan nomor-nomor cadas Edane dengan kapasitas audio jernih tersebut. Track cadas ini dibuka dengan petikan gitar Eet disertai setingan efek yang garang dan disusul hentakan drum Fajar Satritama serta cabikan bass Iwan Saverius yang toreh dan full power. Energi cadas pada track ini semakin menyatu ketika lengkingan Eki Lamoh menjalar pada setiap lirik dan ritme lagu. Ikuti merupakan babak awal dalam menentukan iya dan tidaknya kualitas suguhan musik Edane bagi telinga penggemar musik rock Indonesia lewat nomor-nomor hits Edane saat ini. Memainkan komposisi nada yang disertai mutu sound gitar dengan teknik skill yang tinggi membuat nama Eet Syahrani tak luput dari perbincangan peta musik rock Indonesia hingga saat ini. Jemarinya yang terdengar sibuk dan tak pernah diam pada isian-isian gitarnya dalam track Pancaroba menjadi studi banding yang tepat bagi para gitaris-gitaris musik rock Indonesia lainnya. Bisa dibilang, Eet menjadi kunci utama garangnya distorsi heavy metal Edane yang saat ini digawangi oleh Ervin Nansabakri, Hendra Samsami, serta Fajar Satritama yang masih dipertahankan Eet sedari awal album Edane hingga saat ini. Besar kecilnya ilmu yang pernah Eet peroleh dari anak tukang parkir di sekolahnya tersebut tidak akan menuai hasil gemilang tanpa kegigihan Eet dalam mengembangkan panggilan naluri musikalitasnya pada gitar dan musik rock dengan background passion yang kuat. Teknik musikalitas Eet telah banyak menginspirasi gitaris lainnya dalam berkarya. Berawal dari kecintaan Eet pada aksi panggung Kus Plus hingga berpetualang menjelajah dunia 6 senar, membawa nama Eet makin disegani oleh musisi lainnya. Thank you udah klik video ini. Salam rock and roll.